Peluang bersyarat atau conditional probability. Peluang bersyarat dari B given A ya, atau B jika A terjadi, ini dinotasikan seperti ini ya. Ini artinya peluang B jika A terjadi. Ini adalah sama dengan P dalam kurung A irisan B dibagi PA ya. Ini adalah rumus dari peluang bersyarat. Contoh kasus misalnya ya, suatu kantung berisi 4 permen Kopiko dan 7 permen Mentos. Jadi kita ilustrasikan ada sebuah kantong ya di sini, di mana dia di sini isinya adalah 4 Kopiko, permen Kopiko, dan ada 7 permen Mentos. Jika dilakukan pengambilan 2 buah permen secara acak, diambilnya satu persatu dan setelah diambil tidak dikembalikan lagi ya. Jadi diambil 2 kali ya. Pengambilan pertama, pengambilan kedua ya, diambil 2 kali. Setelah diambil tidak dikembalikan kembali ya. Maka berapakah probabilitas atau peluang terambilnya permen Kopiko pada pengambilan pertama dan permen Mentos pada pengambilan kedua ya. Jadi pengambilan pertama menghasilkan Kopiko, kemudian pengambilan kedua menghasilkan Mentos. Berapakah peluang terjadinya ini ya? Jadi kita misalkan dulu ya. Misalkan di sini kejadian pertama K1 ya. Ini adalah kejadian terambilnya Kopiko pada pengambilan pertama ya. Kemudian M2 ini adalah kejadian terambilnya Mentos pada pengambilan kedua. Kemudian K1 irisan M2 ini adalah kejadian terambilnya Kopiko pada pengambilan pertama dan Mentos pada pengambilan kedua ya. Jadi di sini ada satu ciri ya sebenarnya yang cukup umum. Ketika ini kata penghubungnya adalah dan, ini biasanya dia akan menghasilkan irisan ya. Sedangkan kalau dia ini berupa atau, ini biasanya dia akan menghasilkan gabungan ya. Jadi kita lanjutkan di sini, maka PK1, peluang terjadinya kejadian K1 ya, atau peluang terambilnya Kopiko pada pengambilan pertama, ini adalah 4/11 ya. Mengapa seperti ini? 4 ini adalah jumlah permen Kopiko ya. Sedangkan 11 ini adalah sampel space-nya ya. Di dalam kantong yang berisi 11 permen ya. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi pada pengambilan pertama, jumlah permen yang ada di dalam kantong adalah 11. Di mana 4 merupakan permen Kopiko. Sehingga dia peluang PK1 sama dengan 4/11 ya. Kemudian yang kedua, kita ambil permen lagi ya, tapi di sini jumlah jumlah permen dalam kantong tersebut dia tinggal 10 ya, karena dia sudah diambil 1. Di mana 10 itu dia terdiri dari 3 Kopiko dan 7 Mentos ya. 3 Kopiko dan 7 Mentos karena Kopikonya sudah terambil di pengambilan yang pertama ya. Sehingga di sini kita menggunakan notasi P M2 jika K1 terjadi ya. Jadi peluang terambilnya Mentos pada pengambilan kedua jika pengambilan pertama menghasilkan Kopiko. Jadi di sini kita lihat jumlah Mentosnya masih lengkap ya, 7. Jadi 7/10 ya. 10 ini adalah jumlah permen yang ada di kantong. Dia berkurang dari 11 ya, karena dia diambil 1 pada pengambilan pertama. Jadi ini adalah peluang PM2 given K1 ya. Karena K1 dia terjadi ya. Pengambilan pertama menghasilkan Kopiko. Kemudian yang kita inginkan itu bukan PM2 given K1, tapi
PK1 dan M2 ya. Pengambilan pertama dapat Kopiko, pengambilan kedua dapat Mentos. Jadi ini untuk mencari PK1 irisan M2 kita bisa menurunkan dari rumus yang di atas ini ya. Ini kita turunkan ya, sama dengan PM2 given K1 dikali PK1 ya. Jadi ini dikali ini ya. Untuk mencari P A irisan B ya. Jadi tinggal kita kalikan saja di sini PK1 4/11 ya. Kemudian PM2 given K1 7/10 ya. Jadi ini urutannya terbalik sepertinya ya. Jadi seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 28/110 ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan peluang bersyarat ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perhitungan suatu probabilitas.